Roy Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi semuanya yang udah stay tune. Dan kita udah gak sabar banget nih ngobrol sama Hanin tentang lagu terbarunya. Kita sapa dulu ya, Hanin udah gabung sama kita. Halo Hanin, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Aduh, maaf banget ya mengganggu pagi harinya. Gak apa-apa, justru aku yang minta maaf karena aku agak lupa karena kekecoh sama jamnya kan. Jamnya itu jam 10 Iya, WITA ya jam kan. 10 WITA, tapi jam 9 WIB. Nggak apa-apa, aman banget. Kita tetap lancar kok. Kita mau langsung ngobrolin. Tadi aku sempat bilang tuh di off air sambil nungguin kamu kan. Aku bilang kayak, aku lihat-lihat nih di radio kita, di Spotify juga, di 2022 itu, Hanin tuh termasuk produktif banget sama lagu-lagunya. Aku hitung-hitung tuh sekitar 4 sampai 5 lagu, ya nggak Hanin? Iya, ya, betul. Betul, betul. Ada marah, ada sempat, terus juga ada sorry apa tadi ya berharap, kembalilah padanya, ya nggak sih? Love Ya, language, love language tuh masih masuk di tahun 2022 nggak? masuk dia 2022 awal banget Februari. 2022 awal, sama bertahan tanpa arah, bukan? Iya, bertahan tanpa arah juga. Berarti 5 ya di tahun 2022 itu. Dan kita kebetulan emang kalau nggak salah cuma beberapa lagu yang interview karena mungkin kesibukan dan lain-lain. Itu kemarin nih sebelum kita ke lagu baru. Jaraknya selama tahun 2022 itu 5 lagu itu tuh jaraknya tuh deket-deket nggak nih rilisnya kemarin? Kalau untuk rilis lagunya tuh sebenarnya dari Love Language ke Kembalilah Padanya Mm -mm. itu cukup jauh ya jaraknya. Mm -mm. Jadi kan Love Language itu rilisnya di bulan Februari. Yes, yes. Aku mulai rilis dalam jangka waktu yang dekat-dekat itu dimulai dari single Kembalilah Padanya. Jadi Kembalilah Padanya itu rilis di bulan Juni. Mm -mm. Juni atau Juli ya? Juni kalau nggak salah Juni. Mm -mm. Terus baru lanjut lagi ke yang sempat Mm -mm. sempat itu di bulan Agustus kalau nggak salah. Terus setelah sempat bertahan tanpa arah ini September akhir malah. September Terus akhir ya. tanpa arah lanjut ke marah, marah itu di Desember enggak November kemarin ya. Jadi emang November. jangka berdekatan banget gitu dan kemarin 2023 lanjutin lagi yang pulih gitu. Oke, mungkin ini kali ya apa namanya kayak makanya aku bilang Han ini termasuk produktif banget gitu di tahun 2022 ini. Dan itu semua lagu BTW ciptaan kamu kah atau ada campur, ada yang ciptaan kamu, ada yang dari ciptaan pihak label atau apa gitu? Kalau untuk semua lagu yang aku mulai rilis di bulan Juni ini, Hmm? memang aku terlibat semua dalam proses nulis lagunya. Yes. Jadi waktu itu tuh kita songwriting bareng sama music producer untuk lagu-lagu aku yang kemarin namanya ada Music Basic. Mm-hmm. Jadi sebelum kita benar-benar produksi musik dan lain-lainnya, Mm-hmm. kita sempat workshop dulu, songwriting dulu, dan memang untuk semua lagu yang dirilis dari bulan Juni sampai kemarin itu cukup personal buat aku karena memang aku sendiri yang nulis lirik lagu-lagu Yes. itu bareng sama musik gitu. Jadi semuanya emang Okay. personal banget karena based on true story ceritanya gitu. Waduh, tapi emang apa namanya kalau lagu ditulis sama based on true story itu selalu lebih beda ya Hanin dibanding lagu misalnya kayak ketika lagu yang dikasih sama orang mungkin juga enak gitu, maksudnya kita nyanyiinnya, tapi ketika lagu itu kita nyanyiin dan kita ciptain sendiri pasti ada sesuatu yang feel-nya tuh beda gitu, bener nggak Hanin? Soalnya beda dan apa ya kalau kalau kita nulis sendiri tuh lebih rasa apa ya rasa rasa memiliki rasa Hmm, memahami lagunya tuh betul. jauh lebih dalam aja gitu karena kita benar-benar kenal benar-benar tahu persis ini apa sih yang mau kita sampaikan di Hmm. lagu itu. Kenal. Dan apalagi kalau misalkan emang lagu ini tuh ya tadi based on true story, maksudnya kayak ada juga tuh yang nulis lirik tapi bukan dari pengalaman dia, dari pengalaman temennya gitu, tapi kalau based on true story udah nyanyi sendiri, pengalaman sendiri, semuanya jadi dapet jadi satu gitu ya. Ya, Nah, apakah ini termasuk dengan lagu terbaru kamu yang berjudul Pulih ini? Jujur Li, aku udah dengar dan ternyata aku sangat merasa relate dengan lagu ini ya, karena aku iya, ngerasa kayak iya jujur kan
apa namanya aku juga sambil baca-baca gitu kan, kalau misalkan pulih itu kayak aku kan kayak baru putus 1 tahun yang lalu tapi lama banget move on. Aduh jadi curhat nih. Cuman maksudku adalah lagu Hanin tuh menggambarkan apa yang diceritain gitu. Tapi kalau mau Hanin ceritain lagi nih ke pendengar, karena kan kita nggak tahu nih, belum semuanya denger, maybe baru denger, atau kayaknya sebelumnya Hanin cerita, aku puterin dulu kali ya di radio. Jadi buat teman-teman yang belum denger, yang mau denger lagi aku puterin dulu, baru nanti kita habisnya kita todong Hanin untuk cerita lagu ini tuh sebenarnya gimana sih ceritanya. Langsung aja Hanin dia dengan pulih. Masin teman terbaik kamu. Dan udah kita dengerin lagunya dari Hanin. Kita ucapin congrats dulu buat Hanin udah rilis lagunya. Berarti ini lagu pertama di tahun 2023. Bener nggak? Ya, betul. Ini adalah rilisan pertama di 2023. 2023. Dan langsung aja pengen banget diceritain gitu. Sebenarnya aku udah sedikit tahu lah gitu sedikit ceritanya. Tapi kita perlu nih pendengar mungkin pengen tahu lagi langsung dari Hanin. Sebenarnya lagu ini tuh sebenarnya completely-nya ceritanya bagaimana sih? Ya, jadi kalau untuk lagu Pulih ini sebenarnya ceritanya cukup unik ya. Kalau untuk lagu Pulih ini tuh awalnya sebelum lagu Pulih ini akhirnya aku bawain, aku sempat ditawarin dulu. Jadi Pulih ini lagu jadi lah, lagu udah jadi sebelumnya ditulis sama Kak Dimas Wibisana sama Kak Bian. Terus kemudian lagu ini tuh kayak mereka udah kirim demonya nih ke Warner, kirim demo dari verse sampai chorus gitu. Terus aku dengerin, memang aku tuh suka banget di bagian chorusnya waktu itu. Tapi ada beberapa part yang kayak awal-awal aku kayak kurang srek gitu. Awalnya aku nggak mau ngambil lagu ini gitu loh, aku nggak mau ngambil bawain. Cuman A&R aku kabari waktu itu bilang sama aku kayak sayang banget kalau misalkan yang ini nggak diambil gitu. Ini tuh lagunya bagus, terus kalau misalkan nanti di aransemen juga bakalan suara kok sama lagu-lagu lo yang lain katanya gitu. Akhirnya kayak ya udah deh, gue mau coba tapi dengan satu syarat, gue harus ketemu, harus ngobrol sama Kak Dimas sama Kak Bianca buat kayak part mungkin yang bisa di-adjust dari si lagu ini gitu. Terus supaya aku juga bisa lebih memahami maksud cerita lagu ini tuh apa sih. Kalau misalkan ngobrol langsung sama mereka itu kan kayak lebih enak ya, lebih aku bisa paham ini apa sih yang mau disampaikan lagu ini gitu. Detail maknanya gitu ya. Iya, akhirnya setuju tuh, ya udah nggak apa-apa, nanti kita ketemu sama mereka ngobrol segala macam. Akhirnya pas aku lagi songwriting sama Sik waktu itu, akhirnya Kak Dimas sama Kak Bianca juga datang ke tempat kita workshop waktu itu. Terus akhirnya ya di situ kita songwriting ulang untuk lagu Pulih karena ada beberapa part yang akhirnya di-adjust. Terus ngobrol-ngobrol juga soal lagu Pulih, nambahin bridge segala macam gitu. Akhirnya aku ngerti, oh ternyata ini lagunya itu memang menceritakan soal kegalauan, kesedihan karena kita udah ditinggalin sama seseorang yang mungkin sebelumnya kita harapkan untuk terus bisa sama kita gitu ya. Cuman ketika kita udah nyaman, ketika kita udah sayang, dia malah perlahan-lahan hilang gitu aja tanpa kabar. Tapi di saat dia sedang mengalami patah hati karena ditinggalin gitu aja pas lagi sayang-sayangnya, si cewek ini atau si orang ini memilih untuk kayak, gue nggak mau nih kayak gini terus, gue nggak bisa deh kayaknya stuck di satu titik cuman gara-gara satu orang itu. Jadi akhirnya di situ dia bilang sama dirinya sendiri, kalau emang gue bukan pilihan lo, kalau emang gue bukan seseorang yang layak untuk sama lo gitu, atau lo yang gak layak buat gue juga mau pulih gitu, gue juga nggak mau di sini gitu, gue juga berhak untuk milih jalan hidup gue yang terbaik buat gue. Kayak dia di situ ngobrol sama dirinya sendiri gitu, ini orang ini tuh sebenarnya tiba-tiba hilang, layak gak sih buat gue? Ternyata nggak layak, ya udah mending kita pulih aja yuk, kita cabut aja yuk, kita juga harus keep going sama kehidupan kita selanjutnya gitu, kita nggak boleh stuck di sini aja gitu. Jadi lagu ini tuh salah satu lagu kesukaan aku juga karena walaupun ini sedih tapi tetap bisa memotivasi pendengarnya untuk yuk sadar yuk, nggak boleh stuck di situ aja, kita mendingan pulih sama-sama.
Merasa tertampar, yuk bisa, yuk Yuk bisa, bisa, yuk. bisa, bisa, yuk bisa. Tapi bener, maksudnya kayak kenapa aku bilang relate, karena kayak bener kayak aku bilang tadi, bukan curhat, tapi maksudnya kayak curhat nggak apa juga sih, cuma maksudnya kayak aku bilang pulih ini kata lain dari move on, versi lebih halus menurutku, ya nggak sih? Ya, betul, setuju. Jadi kan kalau apa namanya, move on ya udah orang tahu gitu, tapi kalau kalau move on itu kita nggak tahu juga dia bener-bener move on yang cuman bisa tanpa dia. Ini aku menangkap ya teman-teman dari penjelasan Hani, menangkap apa namanya, yang move on dari dia atau bener-bener, jadi kata-kata pulih itu adalah menurut aku pulih itu ya udah clear gitu. Pulih itu benar-benar udah move on dan juga emang udah nggak bakal mengingat-ingat lagi atau mencoba untuk tidak mengingat, karena susah juga ya kalau kita tuh nggak benar-benar. Kadang kata orang kan biasanya move onnya udah tapi momennya lah bla bla bla. Tapi kalau sudah pulih ya menurut ceritaan ini, kalau misalkan lo emang lo nggak baik buat gue nggak baik buat lo, ya udah mending udah deh kita pulihkan hati masing-masing untuk next step gitu. Yang gitu nggak nih? Bener, bener banget. Jadi sampai aku amazed juga kalau aku tuh sering banget ya interview. Enggak, saya kayak beberapa penyanyi yang di interview itu beberapa ciptaannya lagu Kadimas di sana juga dan ini termasuk ke Bianca, sorry. Jadi ya berarti ini lagu keberapanya Kadimas dan juga Bianca yang di present kan. Jadi ini lagu yang tapi mereka tuh kasih lagu ke Hanin tuh kapan sih ini? Ingat nggak? Lama ya? Mereka ngasih lagu tuh di tahun 2022 kemarin juga, cuman pas di awal-awal sih, nggak jauh dari pas Love Language itu sebenarnya, berarti sekitar 1 tahunan juga Januari ya? Mei gitulah ya, antara itu. Cuman kita prosesnya itu di bulan bulan apa ya, waktu itu bulan puasa tuh, bulan bulan April. Iya, prosesnya untuk kita songwriting bareng tuh di bulan April. Tapi berarti sebelum Hanin ditawarin, kan Hanin juga nulis lagu gitu ya, dan juga mungkin dari label juga. Sebelum akhirnya memilih untuk lagu ini yang dirilis, apakah sebenarnya ada calon lagu nih sebelum lagu Pulih ini yang masuk, yang sebenarnya mau dirilis duluan lebih dulu daripada Pulih, atau kayak ya udah memang lagi kosong Pulih yang rilis gitu? Oh, oke. Sebenarnya kalau untuk lagu-lagu yang dirilis di 2022 sampai seterusnya termasuk di 2023 ini, Yes. dari kemarin gitu ya, ini sebenarnya tuh kayak udah jadi satu rangkaian gitu loh, satu rangkaian. Jadi aku udah nyiapin beberapa lagu dan termasuk Pulih juga. Dan emang kita rilisnya tuh kayak udah di planning gitu. Ini kan ceritanya begini, ini begini, 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 begini. Ini kayaknya momennya pas untuk lagu ini gitu. Jadi emang lagunya tuh udah siap semua waktu itu. Yes. Cuman kenapa Pulih akhirnya dirilis di 2023 itu karena Pulih ini sebagai jembatan antara lagu-lagu yang sebelumnya menuju ke lagu yang selanjutnya. Karena kalau berdasarkan cerita di lagu Pulih ini memang dia pas banget gitu buat jadi penengah ya antara peralihan cerita gitu ya. Ya, peralihan cerita kayak bener-bener galau menuju proses ke ya udah deh kayaknya emang nggak bisa dipaksain gitu. Dan ini Pulih ini apakah juga pengantar sebelum albummu? Iya, itu betul. Jadi kayaknya juga aku udah sering mention sih ke teman-teman semuanya juga kalau aku mau rilis di tahun 2023 ini. Cuman masih belum tahu ya kapan fixnya, dan memang beberapa lagu yang dirilis kemarin termasuk Pulih ini juga merupakan bagian dari lagu-lagu yang album ya, masuk di album gitu. Jadi sebelum si album ini rilis, kita kayak ngasih pengantar lagu itu sebagai pengantar kita inti ke albumnya nanti. Gitu. Apa namanya, untuk si album ini kan ada beberapa lagu nih, apakah udah bocorin ini aja deh yang menyentuh finishing semua kah? Maksudnya tinggal rilis aja lagi atau sebenarnya masih perlu beberapa proses atau berapa persen deh untuk menuju album nih? Udah deket banget kok, karena udah beres semua sih, udah beres semua. Kayak setelah lagu Pulih ini ngerjain beberapa keperluan video dan lain-lain, setelah itu kita bisa rilis insya Allah. 80% mungkin ya bisa dibilang. 80% lah. Oke. Karena tinggal katanya musik video dan lain-lain lengkap lah ya dari rilisan album ini nanti. Oke, kita tunggu lagu-lagunya. BTW ini memang belum ada music videonya ya, baru lirik video nggak sih? Aku lihat tadi di YouTube. Iya, karena
memang kalau lagu Pulih ini sepertinya akan lirik video aja deh. Oh, oke. Apalagi karena Hanin bilang ini juga pengantar gitu ya, maksudnya kayak lebih ke jembatan. Jadi, tapi sebenarnya lagu-lagu galau tuh menurut aku kadang ada juga loh yang suka. Kalau aku pribadi tuh kadang musik video tuh ada yang suka juga, tapi kalau lagu galau aku malah lebih nyep tuh ketika sambil baca lirik gitu. Jadi kayak dengerin lagu sama baca lirik tuh lebih galau banget. Jadi ya dapat kok tetap galaunya ya. Dan berarti next project album ya? Atau ada yang lain lagi? Next project terdekat sih insya Allah album, doain aja ya. Oke, tapi nanti sebelum album tuh apakah ada single dulu Hanin? Atau maksudnya kayak single lagi nih setelah pulih gitu baru ke album, atau memang kayaknya setelah pulih ini udah langsung prepare bakal menuju ke album? Sepertinya akan langsung prepare menuju ke album sih. Oke, kita tunggu saja, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Hanin di proses albumnya nanti. Kita bakal ngomongin lagu-lagu terbarunya dan yang lain-lain. Mungkin terakhir ya Hanin, harapan Hanin nih untuk lagu barunya, next project nanti menuju album dan juga karirnya Hanin. Oke. Sorry tadi agak nge-lag gitu. Gimana Kak? Bisa diulang nggak? Oh, boleh. Jadi aku mau nanya harapan Hanin untuk lagu Pulih tentunya karena baru rilis banget nih, baru sekitar 2 hari. Terus juga harapan Hanin untuk next project albumnya dan juga karirnya Hanin. Oke. Harapan aku buat lagu Pulih ini, semoga si lagu Pulih ini bisa menjadi sesuatu yang membawa hal positif buat pendengarnya. Betul. Karena sebenarnya pesan yang mau dibawain sama lagu Pulih ini menurutku cukup bagus gitu ya. Jadi ketika orang ngedengar ini, semoga yang lagi bingung gitu ya, yang lagi bingung nih harus gimana, yang rasa lagi stuck harus gimana pas ngedengerin lagu Pulih, bisa termotivasi buat ya udah mengikhlaskan keadaan aja, dan kita harus lebih cinta sama diri kita sendiri daripada orang lain gitu ya. Jadi kita harus mentingin diri kita dulu nih sendiri, kita pulih yuk, bisa yuk. Bisa yuk. Gitu. Aku pokoknya pengen dari lagu Pulih ini aku pengen memberikan sesuatu yang positif aja buat semua pendengarnya. Oke. Ya kalau untuk harapan untuk album dan karirku ke depannya ya sama sih. Semoga dari album ini bisa dipetik sesuatu yang baiknya untuk pendengar-pendengarnya nanti, bisa dijadikan sebagai apa ya, kayak bagian dari proses yang bisa aku kenang selama aku bermusik juga si album ini. Karena album yang ketiga ini adalah salah satu album yang benar-benar personal buat aku, karena dari A sampai Z-nya aku benar-benar yang in charge banget di album ini gitu. Aku sangat-sangat sangat-sangat akan senang nanti ketika si album ini rilis, karena album ini akan bisa jadi sesuatu yang bisa aku kenang gitu buat kedepannya. Terus pas aku ngeliat ke belakang, oh ya album ini bisa aku jadiin pelajaran, bisa aku jadiin teman gitu. Untuk karir sih, untuk karir semoga ya yang baik-baik aja lah gitu, karena aku pun dengan masih bisa main musik di kamar aja itu udah senang banget gitu. Jadi untuk karirnya ya semoga bisa memberikan sesuatu yang positif juga lah buat akunya, buat orang-orang yang dengarnya juga, buat orang-orang sekitar juga. Intinya karyanya jalan terus itu nggak sih? Kayak intinya karyanya bakal jalan terus dan Hanin juga tetap bisa berkarya dengan mudah gitu. Urusan gimana pendengar dan lain-lain itu terserah ya. Yang penting Hanin menghadirkan karya yang baik. Bener ya? Betul. Aku tadi lupa kenalan sih walaupun di akhir. Aku Arini ya Hanin, salam kenal. Thank you Kak Arini. Iya, kita boleh nggak sih denger sedikit aja pulihnya Hanin? Ref mungkin? Oh boleh, tapi ini agak suara-suara bangun tidur ya. Tidak apa-apa. Kita tidak sedikit aja supaya yang dengar yang pagi ini yang lagi stay tune, lagi nonton live itu bisa terhibur sama lagunya. Silahkan. Oke, so teman-teman ini dia Pulih bagian chorusnya. Setelah ini mungkin kalian bisa dengerin versi bagusnya di digital streaming platform dan di radio-radio, oke? Jika ku bukan kekasih, mengapa perih memilih hati hingga letih? Sesungguh-sungguhnya
Jika aku mampu memilih, ku memilih pulih. Bagus banget, suka banget emang Kupart itu ya. Kita izin capture ya, SS. Oke. Wait. 1, 2, 3. Oke, lagi satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, Hanin, thank you banget. Thank you. Maaf ya sekali lagi membangunkan pagi kamu, tapi lagunya bagus banget. Aku seneng banget dengerinnya. So, sukses. Ya, sukses terus buat lagu-lagu kamu. Pokoknya ditunggu karya terbarunya, album sih lebih tepatnya. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Tuh ada yang komen, gila suara bangun tidur begini. Iya, emang Hani merendah ya. Bangun tidurnya kayak gitu ya, emang enak banget. Thank you Hani, sekali lagi selamat, mungkin mau lanjut istirahat dalam berkegiatan. Thank you ya udah join di live kita. Bye-bye. Oke, teman-teman, selain ini bakal dari Request Time dan juga Jendela Pro 2. So keep tuning aja terus. BTW yang tadi mungkin SS dan lain-lain, tolong di tag aku ya di akun pribadi aku biar bisa aku repost. Oke? Thank you banget buat teman-teman, dan jangan lupa request lagu Hanin di digital platform music, dan juga tentunya tidak ada kita di Pro 2 RI Banjarmasin. Bahkan selain lagu Pulih pun lagu Hanin ada semua. So, Arni pamit, jangan kemana-mana. Bye-bye. Jangan, lagu terakhir dari Hanin ada Marah.